Ya kan? Kau nanti kalau setelah kau bertemu sama aku, disitulah kau akan bertemu dengan Tuhanmu. Tahu maksudku? Kau tanya sama si Sunan itu ya. Nggak usah gila-gila mau sponsori, mau kasih uang. Kau bilang sama si Sunan itu ya. Dia juga aku tantang ya. Tuh, ya udah kau buktikan kejantananmu sama aku. Ayo sini adu otot, jangan adu bacot. Setuju. Insiden adu mulut antara Arif Afanda alias Panda dan Lucinta Luna saat sidang Nikita Mirzani pekan lalu berbuntut panjang. Dalam rekaman kamera, Panda yang merupakan asisten dari Sheila Saukia terlihat berteriak-teriak secara emosional kepada Lucinta, sahabat dekat Nikita Mirzani di depan publik. Aksi Panda yang dinilai kasar itu membuat pemilik akun Bule Real gerah. Merasa tidak terima dengan perlakuan Panda terhadap Lucinta, Bule Real langsung melempar tantangan terbuka. Ia mencibir keberanian Panda yang menurutnya hanya muncul saat di depan kamera. Bule Real bahkan menyatakan tak akan berhenti mengejar Panda selama yang bersangkutan masih hidup dan memperingatkan agar Panda tidak kabur dari tantangan yang sudah dilontarkannya. Tak tinggal diam nih guys. Panda akhirnya buka suara. Ia mempertanyakan alasan Bule Real tiba-tiba menyerangnya. Meski mengetahui bahwa Bule Real satu manajemen dengan Lucinta Luna, Panda mengaku tak peduli dan siap melayani tantangan tersebut secara langsung. Sayangnya nih guys, ia menolak untuk adu tinju di atas ring. Namun bersedia jika harus adu jotos secara langsung. Tak hanya itu pula nih guys, Panda juga menyinggung pernyataan pengacara Sunan Kalijaga yang mengaku siap mensponsori duel dirinya dengan Bule Real di atas ring. Bahkan, Panda sesumbar siap melawan Sunan sendiri jika memang diperlukan. Tantangan diterima oleh Ari Afanda atau Panda si pemakan bambu. Tapi aku ada ngeliat sedikit aja kejanggalan di sini. Kan kau kalau melabrak orang kan barbar kali. Mental kau goyang, ha? Udah tergerak hati ini katanya. Aduh, pengen mundur aja tapi malu sama netizen karena aku terkenal barbar. Giliran ketemu lawan yang pas Bule Real aku nggak berani. Kau tatap dong matanya. Kayak kau ngelabrak Lucinta Luna. Kenapa kau nggak berani tatap kamera? Kau natap kamera aja nggak berani, gimana natap aku? Ya kan? Kau nanti kalau setelah kau bertemu sama aku, disitulah kau akan bertemu dengan Tuhanmu. Tahu maksudku? Ya kan? Kalau belum metong gak akan berhenti mulut ini deh. Bukan sama kau. Siapa tadi yang sudah memfasilitasi untuk terjadinya adu otot antara Bule Real dengan Panda? Just fasilitasi. Panda, ingat ya. Kau jangan sampai mundur kalau misalkan memang betul-betul kau tantang. Kali ini aku serius dan gak main-main. Mulut-mulut jabrah kayak kau harus bumi hempaskan dari Indonesia ini. Kenapa? Kau sampah. Diot. Ya, kau Bule ada masalah apa kau sama aku? Kenapa? Ku senggol satu manajemen kau. Aku gak ada urusan mau dia satu manajemen sama kau, mau dia gak satu manajemen sama kau. Kenapa? Hah? Kenapa? Kau bilang aku hina-hina fisik. Kenapa? Memang dia potong kan? Memang dia potong, dia yang mengakui dia potong juga. Satu Indonesia juga udah tahu dia potong. Kenapa kau kurang senang sama aku? Ayo kita jumpa, aku nggak pandai boxing. Jangan kau tantang aku, jangan kau tantang aku. Kau apa? Bulet-bulet tai kucing kau, ya. Aku nggak pandai boxing, banyak kali peraturan. Kau sediakan tempat, ya. Kita jumpa tengah. Kau yang tantang aku, kau yang sediakan tempat. Kapan, di mana kau kabarin aku, ya. Kau kabarin aku sekarang. Dari semalam aku udah diamin kau, ya. Makin melunjak kau kulihat, ya. Terus kau senggol-senggol aku sama si Sunan itu kan. Kau tanya sama si Sunan itu ya. Nggak usah gila-gila mau sponsori, mau kasih uang. Kau bilang sama si Sunan itu ya. Dia juga aku tantang ya. Dia juga laki kan. Ya. Dia juga laki. Punya brewok juga sama kayak aku kan. Walaupun punya aku lebih besar daripada punya dia. Aku jamin ya 500% punya aku lebih besar daripada punya dia.
Usut punya usut nih guys, perseteruan ini rupanya berkaitan dengan peran Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Dr. Oki. Sosok yang juga sempat diteriaki dan disindir oleh Panda sebagai penyuka sesama jenis usai bersaksi dalam sidang Nikita Mirzani. Meski diserang secara verbal, Dr. Oki tetap tenang dan tak terpancing emosi. Menanggapi insiden tersebut, Sunan mengaku sudah memprediksi adanya upaya intimidasi terhadap kliennya. Namun, tak menyangka pelakunya justru seorang pria kemayu seperti Panda. Sebagai kuasa hukum, Sunan pun menyatakan siap memfasilitasi duel tinju secara resmi bagi siapapun yang ingin adu otot dengan Panda, baik bule real maupun pihak lainnya. Mawaroka Bang Sunan, besok bakalan rame loh. Ada yang mau mengintimidasi dan mau nyerang Dr. Oki. Nah, makanya dari pagi saya udah siap itu. Kalau lihat di Instagram saya sudah siap bawa 2 pistol dengan peluru lengkap. Saya pikir kalau nanti di jalan atau di pengadilan ada yang mengancam nyawa kami, saya nggak akan segan-segan melakukan penembakan, kan gitu. Tapi ternyata yang menyerang kami setelah kami Dr. Oki bersaksi, yang nyerang kami dari belakang ternyata. Ada suara-suara binatang-binatang makhluk halus gitu nyerang dari belakang. Oke. Kalau saya tahu yang akan menyerang adalah gerombolan itu, saya nggak akan bawa pistol dengan peluru tajam. Saya akan persiapkan dari rumah tuh pistol air dengan isi air cabai. Iya kan? Tinggal gue tembak semprot mulutnya kena cabai. Iya benar, siap. Dan kalau gue tahu yang nyerang akan modelnya seperti dia, gue akan pakai bukan rompi anti peluru sayang. Gue akan pakai Pampers 5 lapis. Karena gue takut takut emberan Cin, takut gue. Emberan. Ya Kak Sunan, kalau enggak gini aja deh. Nanti tanpa mengurangi rasa hormat ke persidangan, masuknya ntar aku ikut ya bareng. Jadi terlalu bersih kayak mulut dan tangan seorang Dr. Oki dan Kak Sunan kalau ngelawan mereka. Biar aku aja ngelawan Panda kalau misalkan dia teriak-teriak ya. Tapi beneran loh, besok aku kalau kesana nggak bawa pistol yang peluru tajam, bawa pistol air isi air cabai sama pakai Pampers 5 lapis cukup kali ya. Ember. Tekotek masalahnya dari belakang. Kemarin nyerangnya dari belakang bukan dari depan. Makanya itu aku bilang kalau memang yang kau bilang Luna potong Dr. Oki begitu, ya udah kau buktikan kejantananmu sama aku. Ayo sini adu otot, jangan adu bacot. Setuju. Tuh udah ada, kalian share tuh. Sementara itu, di tengah konflik yang terus berkembang, Dr. Oki tetap fokus pada jalannya proses hukum. Ia dituding sebagai bagian dari skandal yang menyeret nama Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Dr. Oki tampak tegas dengan membeberkan bukti-bukti chat yang menunjukkan bahwa justru Reza Gladys yang berkali-kali menghubunginya lebih dulu. Ia juga menegaskan bahwa uang 350 juta yang selama ini dipersoalkan adalah inisiatif pribadi pihak lain, bukan bentuk gratifikasi atau uang tutup mulut. Sementara terkait isu uang 5 miliar, Dr. Oki menyatakan tidak ada satupun bukti yang menyebut dirinya terlibat. Sunan Kalijaga dan tim selaku kuasa hukum Dr. Oki menambahkan bahwa pihaknya sudah siap mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus menyeret nama kliennya. Ceritanya ada sayanya gitu, yaitu dia saya bilang tadi kenapa ada nama saya tersebut, karena kronologisnya tadi Dr. Reza Gladys mencari-cari saya terus kayak gitu, meminta tolong. Kenapa kok dia minta tolong dokter sih kayak gitu? Karena memang seperti di muka persidangan tadi saya bilang, saya dengan beliau itu sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya ada nggak dokter masalah sama Dr. Reza Gladys, ataupun misal sudah ketok palu nanti mau musuhan atau enggak kok. Maksudnya dalam artian
saya tidak ada masalah sama beliau kayak gitu. Kalau ditanya sekarang kecewa ya cukup kecewa kayak gitu. Tapi kalau mau musuhan ataupun apa, saya anggap saya nggak mau punya musuh kayak gitu, itu saja. Dokter tadi Padahal dokter lebih kenal dulu. Iya, tadi kan sudah saya bilang kan di tahun 2018. Iya. Benar. Bahkan sudah sempat liburan bareng juga waktu itu, pernah ke Jerman. Tapi publik melihatnya, maaf ya, dokter lebih condong ke NM itu. Iya, karena kan dengan Nikita Mirzani, apalagi sekarang kan udah semakin dekat, apalagi kalau permasalahan anak kayak gitu. Nikita Mirzani kan single parent, kadang dia nanyain tentang masalah anak gimana nih dok, kayak gitu. Apalagi sekarang kan sama-sama punya anak, saya juga kan, jadi saya kadang saling sharing. juta itu seperti apa sih dok? Apakah memang Iya, kalau yang 350 juta itu dengan sadar dirinya sendiri, kan ada chatnya Sheila Sofia ya ke Ami Nikita Mirzani bahwa dia sendiri yang mau menggantikan uangnya Nikita Mirzani, dikarenakan itu uangnya Nikita Mirzani, karena dia mungkin ngerasa itu uang untuk anak-anaknya, maksudnya anaknya Nikita Mirzani, dia nggak mau Nikita Mirzani terbebani, karena itu waktu lagi ngebahas tentang masalahnya Kasel ya, waktu itu tentang umrohnya. Ya kalian tahu ya yang berita viral itu, menurut pengakuan Nikita Mirzani mengeluarkan uang itu untuk bayar lawyer untuk masalah itu, terus juga ada masalah demo, terus juga ada masalah untuk media lain-lain kayak itu, untuk mengangkat kalau seandainya ini terjadi dugaan penistaan agama kayak gitu. Nah, ketika saya bercerita itu, saya nggak ada sama sekali minta uang ke Kak Sel ataupun, dan itu pun juga diakuin juga di chat juga dia mengganti sendiri kayak gitu. Inisiatif dari kan ada kan SS? bukti chatnya kan terlampir gitu. Sepastinya kami sudah melakukan konsultasi, pemeriksaan berkas dan sebagainya. Memang dokter Oki tidak ada dalam keterlibatan urusan pidana dengan perkara ini. Yang kedua, bahwa dokter Oki hanya sebatas memfasilitasi teman antara yang namanya RG sama NM Atas permintaan Reza Gladys. RG. Ya. Nah, pertanyaan saya, yang aktif tadi disampaikan berkali-kali, berulang kali dan berkali-kali, itu yang menghubungi itu adalah RG sendiri kepada dokter Oki untuk supaya bertemu sama NM. Nah, dokter Oki sendiri sudah memberikan nomornya mail supaya berkomunikasi. Jadi yang di sini saya mau sampaikan bahwa dokter Oki hadir di sini sebagai saksi. Kategori saksi adalah menyampaikan apa yang dia tahu, yang dia lihat, dan dia dengar, bahkan yang melalui chat WA. Dan itu sudah disampaikan kepada sidang NM tadi. Faktanya bahwa dalam hal transaksional antara RG sama NM tidak pernah melibatkan dokter Oki. Apalagi dokter Oki menerima uang sepeser pun. Tadi beliau sudah menyatakan berkali-kali tidak ada menerima uang sepeser pun dari yang namanya NM atau RG. Sehingga jangan bawa-bawa, jangan seret-seret namanya dokter Oki dalam urusan pidana. Faktanya, kenapa perkara ini laporan terhadap dokter Oki, perkaranya tidak pernah bisa ada tingkatan status. Kenapa? Karena memang dokter Oki tidak pernah terlibat di dalam urusan perkara yang melibatkan RG sama NM. Hanya memfasilitasi. Lo kalau sebagai teman memfasilitasi orang, apa itu dianggap pidana? Terkecuali itu ada si Pak Anus itu yang selalu bilang dokter Oki ini harus tersangkakan, dokter Oki ini adalah sindikat. Saya hati-hati loh ngomong sindikat itu. Kenapa? Karena dokter Oki tidak ada putusan pengadilan menyatakan dia adalah pelaku kejahatan. Sindikat ini kriminal besar, ya. Dan ini kami akan ambil langkah hukum. Karena apa? Kata sindikat itu harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kami juga mau sampaikan kepada si sana supaya jangan terus menyeret-nyeret namanya dokter Oki dalam kasus ini. Tadi sangat jelas, terang benderang bahwa dokter Oki menjelaskan terkait dengan pertanyaan jaksa yang tadi dan juga pertanyaan daripada pihak NM sendiri, bahkan dari majelis hakim, dijawab dengan tenang, dengan cool. Kenapa? Karena memang dia tidak bersalah. Kalau orang bersalah, tadi dikejar terus pasti grogi kan? Faktanya kan enggak. Dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu persis masalahnya. Yang melatar belakangi pertanyaan saya, yang membutuhkan itu siapa? Yang kejar-kejar itu siapa? Lalu yang kedua, menyerahkan uang transaksional 4M kepada RG kepada NM, kepentingannya apa?